kembali lagi bersama Ngutips 1 bulan bersama Yayasan Aurika untuk memperingati Hari Pendengaran Dunia 2023. Ngutips pada peringatan Hari Pendengaran 2023 ini didukung oleh Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Cochlear, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Pada minggu keempat hari pertama ini kita akan ditemani oleh seorang psikolog alumni dari Universitas Ubaya bernama Ibu Wenika Agustitia Magister Psikologi Psikolog, Certified Grafologi Analis. Selamat pagi, Kak Wenika. Nah, ini suara saya kedengaran nggak ya? Jelas banget. Kalau suara Nela gimana, Kak? Jelas? Jelas. Oke. Maaf ya, ini di mobil, jadi mungkin ada suara-suara mesin apa gimana gitu. Nggak apa-apa. Suaranya masih fokus di suara Kak Wenika kok. Aman. Oke, thank you Nela. Sama Kak. Nah Kak, barusan nih sebelum Kakak gabung di Instagram, Nela sempat menyapa ayah bunda yang mungkin ikut di live IG pada hari ini ya Kak ya. Jadi sekaligus mengenalkan Kak Wenika sebagai narasumber di minggu keempat hari pertama. Spesial ya Kak ya. Di awal minggu diawali oleh Kak Wenika. Nah, jadi gini Kak, 1 bulan live Instagram ini kan ditujukan untuk memperingati Hari Pendengaran Sedunia tahun 2023 gitu ya Kak ya. Jadi pada minggu pertama itu lebih membahas terkait diagnosa ataupun pemeriksaan gangguan pendengaran. Kemudian di minggu kedua lebih membahas ke terapi apa yang perlu dilakukan atau yang dibutuhkan oleh anak-anak begitu. Kemudian di minggu yang ketiga itu membahas evaluasi atau assessment terkait tumbuh kembang anak khususnya gangguan pendengarannya. Dan untuk mengevaluasi juga bagaimana sih terapi yang sudah dijalankan sejauh ini begitu. Nah, di minggu yang keempat ini karena di minggu ketiga kan sudah membahas terkait assessment atau evaluasi keseluruhan gitu ya. Nah, pada minggu keempat kita akan memiliki tema terkait masa depan gitu. Kan anak sudah mengetahui potensinya masing-masing nih. Nah, kira-kira bagaimana ya masa depannya anak-anak begitu. Nah, khusus untuk Kak Wenika ini nanti akan memberikan informasi terkait bagaimana sih optimalisasi potensi anak begitu ya Kak Wenika ya. Oke. Ya, siap. Ini sekaligus menjadi informasi untuk Nela juga ya Kak ya, untuk informasi pada ayah bunda. Jadi sebenarnya itu potensi apa sih Kak? Apakah potensi itu tuh hanya cenderung dilihat dari satu sisi saja? Misal selama ini kan kita lebih banyak mendengar istilah potensi akademik begitu. Boleh Kak minta tolong penjelasannya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke potensi, kayak tadi Nela bilang kan, potensi itu kadang-kadang seringkali dilihat hanya dari satu sisi, dari akademik. Kalau akademik kan artinya kan nilai yang ada di raport, seperti itu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita gali dulu sih, biar sama persepsinya. Sebenarnya apa sih potensi itu? Nah, potensi itu adalah kemampuan yang mungkin untuk dikembangkan atau dia punya kekuatan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Nah, potensi ini
seringkali apa namanya ya, kalau kita di istilah di psikologi itu bakat ya, bakat ini seringkali dimiliki oleh satu individu. Dia itu istilahnya kalau kita bilang itu sudah takdir, sudah dari sononya, sudah dibentuk sama Yang Maha Kuasa. Nah, tetapi dalam pembentukan potensi atau bakat ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh faktor genetis dari orang tua. Okay. Jadi selain dari bentukan di sana, artinya kan sama Yang Maha Kuasa secara genetis diturunkan ke anak, juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana anak ini berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi bisa jadi tadinya bakat ini tidak terlalu, sebenarnya kalau misalnya secara genetis itu tidak terlalu kuat-kuat sekali, tetapi karena faktor lingkungan yang dia distimulus terus-menerus, kemudian dia juga lingkungan mendukung, maka itu bisa jadi dia akan jadi bakat yang cukup menonjol. Nah, kenapa kok dibilang bakat ini cukup menonjol? Pertama karena gini, bakat ini kan ditentukan oleh terkait sama struktur otak. Jadi struktur otak ini kan bisa kita istilahnya apa ya? Kalau kita kan pernah tahu ya, di otak itu ada neuron, ada sinap. Nah, neuron-neuron ini akan membantu membentuk sinap-sinap untuk saling berhubungan, dan itu yang nanti akan menguatkan tentang kemampuan atau bakat seseorang. Jadi ketika neuron atau sinap-sinapnya itu terjalinnya lebih kuat, maka bakatnya itu akan jadi lebih menonjol. Nah, bakatnya itu sinap-sinapnya itu dari mana kok dia bisa menonjol? Nah, pertama dia dari interaksi di lingkungan. Interaksi di lingkungan artinya apa? Stimulus-stimulus yang sering muncul di lingkungan anak itu sehingga membentuk sinap-sinap baru yang semakin menguatkan bakatnya. Nah, kalau tadi kan saya bilang kalau bakat itu kan ada faktor genetisnya, juga interaksi dengan lingkungan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, misalnya kita kalau tahu keluarga pemusik ya, kayak misalnya Anang, Ashanti, terus Dayanti. Nah, itu kan semuanya keluarga pemusik ya. Pemusik, dia nyanyi juga ya. Nah, otomatis secara genetis dia punya bakat di bidang musik. Nah, tetapi apakah bakat itu menjadi berkembang atau tidak, itu sangat tergantung stimulus di lingkungan. Nah, karena kayak misalnya Dayanti sama Anang itu kan sama Ashanti, mereka kan di lingkungannya terbiasa mendengarkan musik, memainkan alat musik, sehingga anak-anak yang ada di rumahnya jadi terbiasa, jadi terstimulus. Nah, tetapi dari semua anaknya kan tidak semua juga jadi musikus. Kayak misalnya si Aurel sama si adiknya itu yang laki, Azril ya kalau nggak salah. Nah, Azril kan tidak jadi musikus, tidak seperti Aurel, walaupun Aurel juga tidak maksimal di musiknya. Tetapi mereka sudah terbiasa atau terstimulus dengan musik tersebut. Kayak misalnya dulu waktu masih hamil, didengarkan musik di kandungannya. Nah, kemudian ketika di anak-anak atau dewasa, dia terbiasa untuk mendengarkan musik dalam kesehariannya. Nah, selain itu, ketika dia terbiasa, dia jadi peka terhadap apa yang terjadi. Misalnya dia mendengarkan musik, jadi peka nada, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan, atau dia sensitif terhadap alat-alat atau kegiatan yang terkait dengan musik. Nah, itu namanya stimulus dari lingkungan. Nah, sedangkan kalau kita punya bakat, seringkali kita nggak tahu karena tidak terstimulus dengan baik. Nah, tidak terstimulus dengan baik loh. Terus bagaimana kita bisa tahu bakat kita dari mana? Kalau Nela biasanya sorry. Jatuh.
Aman Kak, masih terdengar Kalau suaranya. kalau Nela biasanya kalau tahu untuk tahu seseorang punya bakat atau tidak itu bagaimana caranya biasanya? Kalau Nela ya Kak, lihat aktivitas sehari-hari. Dia itu eh, sering melakukan aktivitas di bidang apa sih? Nah, kalau misalkan nih suka di bidang olahraga renang gitu ya, dia asik sekali renang. Dari ekspresi, dari inisiatifnya itu menunjukkan antusias yang sangat luar biasa. Berarti itu sudah patut dicurigai, oh jangan-jangan itu suatu ini ya potensi ya atau bakat yang dimiliki gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu sih Kak yang Nela tahu. Nah, ya memang sebenarnya cara mengetahui seseorang itu berbakat di bidang itu atau tidak itu sebenarnya ada dua cara. Oke. Pertama, yang paling biasa kita lakukan atau yang sudah Nela lakukan adalah pengamatan, mengamati. Nah, apa yang diamati dari seseorang itu bisa dikatakan berbakat atau tidak. Nah, pertama adalah dia enjoy, menikmati kegiatan itu. Terus kedua, isi, mudah melakukan kegiatan itu. Jadi nggak ada effortnya, nggak berat, dia melakukan itu. Terus excellent, hasilnya bagus. Jadi tanpa melakukan usaha yang keras tapi hasilnya bagus. Kemudian yang keempat adalah kebermanfaatan. Dia mendapatkan manfaat dari berkegiatan itu. Misalnya dia menjadi senang, dia menjadi lebih bersemangat ketika melakukan itu. Nah, itu yang bisa kita amati. Nah, itu cara yang paling sederhana, paling alami yang bisa kita lakukan tanpa kita memerlukan tools yang lainnya. Tetapi perlu diingat juga bahwa tidak semua aktivitas kita itu bisa mengarah atau menunjukkan ke bakatnya di mana. Oh. Karena kan kita ini kan dalam misalnya kita hidup ya, itu tidak semua kita bisa gali, kayak aktivitas kita pun tidak semuanya ke arah situ gitu. Nah, jadi perlu berbagai macam kegiatan atau aktivitas yang untuk mengeksplor gitu, untuk tahu bakat itu ada di mana. Oke. Itu tadi yang pertama, cara yang paling mudah. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan psikotes. Kenapa kok psikotes? Nah, psikotes ini sebenarnya adalah cara yang paling terstruktur untuk mengetahui di manakah bakat kita. Karena apa? Karena dalam pembentukan psikotes itu kan sudah melalui metodologi penelitian ataupun eksperimen yang berulang kali ya, sehingga sudah dipastikan bahwa validitasnya benar-benar baik gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga kita perlu lihat lagi bahwa saat ini bakat ini kan banyak sekali. Nah, oleh Gartner itu diinformasikan bahwa ada 8 bakat, atau kita bisa sebut juga dengan multiple intelligence ya. Itu bakat alami yang muncul ada pada diri kita. Nah, apa aja bakatnya dari yang Gartner itu sebutkan? Nah, pertama ada matematik, bakat matematik. Kemudian ada juga bakat berbahasa. Kemudian visual spasial. Lalu body kinestetik. Terus musikal, interpersonal sama intrapersonal, kemudian juga naturalis. Nah, tapi baru-baru ini bakat ini atau multiple intelligence ini juga berkembang. Kalau tadinya 8, sekarang jadi 12. Wow. 12. Nah, apa aja tambahannya ini? Pertama adalah kecerdasan atau bakat emosional, kecerdasan emosi. Yang kedua adalah kreativitas, bakat untuk menjadi kreatif, kemudian kolaboratif, dan satu lagi eksistensial. Nah, ini memang yang keempat ini memang agak baru ya, jadi tidak semua orang juga paham. Berarti Kak, kita bisa gali. Kalau tadi kita
mengamati aja ya, mengamati misalnya tadi Nela kasih contoh olahraga berarti bakatnya di bidang apa? Berarti Body kinestetik. ya, kinestetik. Ya, body kinestetik, dia senang di situ. Artinya apa? Dia ketika dia dikenalkan atau disertakan dalam kegiatan yang mengikutkan olah tubuh, seperti selain olahraga menari, ataupun dia berolah gerak kayak drama, dia bisa melakukan itu dengan baik tanpa adanya usaha yang keras, latihan yang keras. Jadi misalnya ya kadang-kadang gini, ketika seseorang baru misalnya dia belajar bulu tangkis nih, padahal baru belajar loh, kenapa kok pukulannya bagus nih? Oh, smash bagus. Nah, seperti itu. Atau dia ikut senam ritmik nih, senam ritmik, padahal dia baru belajar, kenapa kok lentur sekali badannya? Seperti itu. Dia mudah sekali untuk mengikuti apa yang gurunya berikan gitu. Terjawab ya Kak, soalnya jujur ya, saya tuh kadang di aktivitas sehari-hari entah bersama dengan teman sebaya atau melihat aktivitas belajar anak-anak, kadang tuh juga heran, kok bisa ya sekali diajarkan tuh langsung paham gitu ya. Ternyata kalau misalkan anak itu memang dari bawaan lahirnya itu sudah memiliki bakat tersebut, disentuh sedikit saja itu sudah langsung nyala gitu ya. Ibaratnya ada mesin di pantik sedikit udah langsung nyala. Tetapi seperti kata Kak Weni, kalau nih dia ada bakat atau potensi tapi kecil, nah berarti lingkungannya itu harus betul-betul berusaha menumbuhkan, asalkan tetap sesuai dengan kemauan dan minat anak juga ya Kak ya. Karena kalau misalkan dipaksa juga kurang optimal sepertinya Kak, begitu. Betul. Nah, kalau misalnya dibilang bakat ya, sebenarnya kita manusia ini punya berbagai macam bakat. Tetapi yang mestinya kita kembangkan adalah yang menonjol. Menonjol itu tadi kan Nela bilang bakatnya ada yang nggak begitu menonjol. Jadi apa namanya kurang terlihat. Nah, itu namanya sebenarnya kita bilang bukan bakat sih. Kalau bakat itu kan sesuatu yang menonjol. Nah, kalau misalnya menonjol, artinya kan tadi dia mudah melakukannya, terus hasilnya juga bagus dan dia menikmati. Nah, itu yang dinamakan bakat. Artinya ketika dia stimulus itu kan tujuannya untuk semakin memperkuat apa yang dia miliki dan menstrukturkan sehingga menjadi bentuk yang lebih bagus dan dia bisa menghasilkan prestasi di bidang itu. Nah, tetapi misalnya gini, kayaknya punya bakat nih tapi tidak terlalu menonjol. Kalau misalnya dikembangkan gimana ya? Bisa saja, tetapi memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan bakat alami yang sudah ada. Nah, tapi apakah itu artinya ketika orang tua ingin mengembangkan hal itu, apakah tidak mungkin? Bisa saja. Nah, kembali lagi ke tadi yang di awal saya bilang bahwa bakat itu juga dipengaruhi oleh syaraf, neuron-neuron, sinap-sinap. Bisa kita menguatkan sinap-sinap dan neuron itu. Bagaimana caranya? Adalah kalau misalnya orang yang sudah dewasa ya, itu adalah melakukan afirmasi atau self-talk. Dengan dia meyakinkan diri bahwa dia mampu melakukannya. Nah, kalau anak-anak terus gimana? Ya kita menstimulus dari luar. Kalau anak-anak kan kadang-kadang ada yang belum bisa melakukan afirmasi atau self-talk terhadap dirinya sendiri. Artinya yang dewasa atau lingkungan memberi stimulus. Ya kayak tadi yang saya kasih contoh tentang bermusik ya. Berarti distimulus terus-menerus, dilakukan terus-menerus sehingga itu menjadi kayak oh dia sudah kayak menjiwai, kayak menguasai benar-benar hal tersebut. Nah, kalau mau terus diteruskan tidak apa-apa, tetapi perlu diingat juga, kadang-kadang kan namanya bakat itu ya ada orang tua yang punya kepentingan untuk itu. Artinya ketika anak ini misalnya tidak berbakat di matematika, tetapi orang tuanya tuh pengen anaknya punya bakat di matematika, terus dia mengikutkan les ini itu, gitu. Anaknya nggak enjoy, anaknya seringkali menjadi kemudian gagal, anaknya kemudian akhirnya
secara tidak langsung karena dia gagal, dia merasa kecewa, mungkin marah juga, akhirnya pengaruh ke konsep diri. Oh. Nah, Wah. ketika konsep dirinya ini tidak terbentuk dengan baik, kan beda ya sama anak yang berbakat ya. Ketika misalnya dia diikutkan les matematika, anak yang berbakat kan dia hasilnya pasti akan bagus, nilainya bagus, sehingga konsep dirinya terbentuk positif karena dia selalu berhasil melewati. Nah, tetapi untuk anak-anak yang sering kali gagal karena memang dia tidak berbakat di situ, bisa jadi membentuk konsep diri yang negatif. Nah, terus bagaimana dengan bakat-bakat yang memang tidak maksimal? Ya kita jangan fokus ke situ, kita fokusnya ke yang maksimal. Nah, sekarang balik lagi ke orang tua ini. Nah, ketika orang tua hendak mengembangkan bakat anaknya, pilihlah atau yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan atau kebermanfaatan untuk anak itu ketika bakatnya dikembangkan. Ya, secara tidak sadar ya, kita sebagai orang tua itu kan pasti punya harapan terhadap anak ya, harapan yang kita bentuk terhadap anak. Nah, terus bagaimana dengan itu? Nah, kita sebagai orang tua ya harus lebih lebih mementingkan kepentingan anak. Ya, jangan sampai dengan adanya bakat ini kemudian menjadi kepentingannya orang tua. Oh iya Kak, betul-betul. Nah, karena ketika orang tua turut andil ingin mengambil kepentingan di situ, mohon maaf ya, ini kalau kita ngeliat kayak ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan anaknya gitu ya. Kalau anaknya enjoy, menikmati enggak apa-apa, tapi kalau anaknya tidak, nah itu kan kasihan jadi anaknya. Kasihan, betul. Berarti nih Kak Wenika, tadi kan di awal Kak Wenika bilang ya, ternyata potensi itu adalah suatu kemampuan yang sudah ada, tapi mungkin di dalam realitanya ada yang sudah kelihatan nampak jelas, tapi ada juga yang masih sedikit-sedikit kelihatan, kadang turun lagi, kadang kelihatan, seperti itu ya Kak. Nah, ini bisa dilihat melalui dua cara. Secara natural, kita sebagai orang tua bisa melihat aktivitas sehari-harinya anak. Oh, anak ini tertarik pada aktivitas apa, dan kemudian apakah aktivitas tersebut memberikan manfaat begitu ya pada diri anak, dan kemudian apakah anak itu juga enjoy setiap kali mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kemudian cara yang kedua untuk mengetahui potensi atau bakat anak adalah dengan melalui pemeriksaan psikologis begitu ya Kak ya. Jadi ada pemeriksaan terstruktur gitu supaya lebih spesifik, dan ternyata kalau di psikologi itu bakat tuh ternyata banyak sekali, bahkan hingga detik ini sudah berkembang menjadi 14 bakat. Wow, luar biasa. Berarti Kak, kalau boleh Nela bilang nih, terbantahkan ya kalau misalkan potensi itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Tidak ya, berarti tuh memang ada bisa beberapa potensi yang dimiliki oleh anak gitu. Iya, betul lah. Nah, kalau selama ini kan kita potensi itu biasanya merujuk pada kegiatan akademis di sekolah ya. Iya, betul. Padahal banyak sekali bakat yang tidak terkonsepkan di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan di luar sekolah yang sifatnya non akademis itu bisa juga menjadi bakat anak tersebut. Betul. Dan lagi ini ya, dengan informasi banyaknya atau berbagai jenis bakat ini akhirnya membantu saya, dan mungkin bisa membantu para orang tua. Oh, ternyata kegiatan olahraga, kegiatan bermusik itu juga merupakan suatu bakat, dan potensi itu bisa dijadikan suatu prestasi tersendiri untuk anak tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu di kemudiannya akhirnya orang tua maupun anak itu bisa sama-sama menyesuaikan antara ekspektasi atau harapan dengan realita atau kemampuan yang dimiliki oleh anak. Dan yang poin utama ya Kak ya, itu kalau bisa pengembangan potensi itu bukan didasarkan oleh kepentingan orang tua saja, tetapi poin utamanya
adalah untuk kepentingan anak, begitu ya? Ya, betul. Nah, Kak, Ya, Kakak dulu, Kak. seringkali ya, ketika kita punya bakat atau anak punya bakat, itu belum tentu bisa maksimal juga di anak itu. Oh, kenapa, Kak? Kenapa? Nah, memang yang paling ideal adalah ketika anak ini punya bakat dan dia punya minat di hal yang sama. Bakat dan Itu minat. yang paling ideal. Ya, nah, bakat sama minat di bidang yang sama. Nah, tapi ada juga anak yang punya bakat tetapi dia tidak punya minat di bidang itu. Oh, jadi hasilnya kurang optimal dong kalau misalkan saya ada bakat untuk bermain musik gitu ya, bermain musik. Tetapi saat saya melakukan aktivitas main musik ternyata kok sulit ya, terus bukan sulit ya, tapi kayak kurang asik, kurang seru gitu. Jadi akhirnya kurang ini ya, Kak, kurang optimal dong hasilnya. Ya, kurang optimal ya, bisa jadi karena mungkin ya ada juga pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia mulai mengeksplor bakat tersebut sehingga dia merasa tidak enjoy di situ. Nah, berarti tadi kan saya bilang bahwa yang paling ideal kan minat sama bakat itu sejalan. Tapi seandainya dia tidak punya bakat, tetapi punya minat yang kuat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mampu mendapatkan apa yang dia tidak punyai. Oke. Tadi kan di awal saya bilang kalau misalnya bakat yang tidak menonjol itu perlu waktu yang lebih lama untuk berkembang, perlu usaha yang lebih keras. Tetapi ketika dia punya minat, maka usaha dan kerja kerasnya itu jadi tidak terasa buat dia, karena dia menikmati, dia enjoy. Berarti jadi sangat penting sekali bakat tahu minat itu selaras ya. Minatnya gimana sih gitu. Oke. Nah, kadang-kadang ya Nela, minat itu kan kalau untuk anak itu kan sifatnya masih apa ya, suka berubah-ubah. Bisa berubah-ubah ya, Kak ya? Kalau minat bisa, kalau bakat enggak. Minatnya yang bisa berubah-ubah. Oke. Nah, kan anak-anak kita orang dewasa aja juga sering kali berubah-ubah minatnya. Nah, betul. Minat itu sangat tergantung sama apa? Pertama, sama nilai-nilai yang kita yakini. Kita yakini di keluarga biasanya. Kalau pintar matematika itu misalnya, itu keren, hebat. Nah, itu diyakini itu bisa jadi minatnya. Atau misalnya, kalau pintar nyanyi itu keren gitu. Nah, itu yang tadinya tidak berbakat, tetapi karena punya minat di situ, karena mendapatkan pengakuan ataupun mendapatkan hal yang lain, dia akan menjadikan itu minatnya. Oke. Kemudian juga tren yang sedang berlangsung. Itu kan kita sering kali lihat kayak K-pop ya. Ya. Nah, sekarang itu kan jadi suka dance gara-gara K-pop itu ya. Nah, itu maka minatnya jadi suka nari-nari. Nah, karena sifatnya itu berubah-ubah, jadi apa yang kita lakukan untuk bisa tahu minatnya sama bakatnya anak itu? Oke. Kayaknya ada pertanyaan deh, Nela. Iya. Belum dilanjutkan lagi nih. Boleh. Sebentar ya, saya bacakan, Kak. Jadi ada yang bertanya, selamat siang, mohon izin bertanya, untuk mengetahui minat dan bakat anak, bagaimana caranya, Bu? Apakah ada pemeriksaan tertentu? Itu pertanyaan dari beliau yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, Mama Rizda. Satu lagi ya, Bu, di usia berapa kita bisa valid menilai anak bahwa anak suka dengan kegiatan dan aktivitas tertentu? Anak saya di usia 5 tahun. Terima kasih, gitu, Kak. Saya jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana? Bisa diulang, Nela, tadi pertanyaannya? Yang pertama, untuk mengetahui bakat itu seperti apa caranya? Apakah ada pemeriksaan tertentu?
Oke. Tadi mungkin ibunya kelewatan ya. Tadi kita sudah jelaskan ya. bahwa bakat itu bisa dilihat dari kita mengamati. Mengamati ada 4 kuncinya. Anak itu menikmati kegiatan itu, mudah melakukannya, dan mendapatkan hasil yang sempurna tanpa dia harus berusaha keras serta mendapatkan. Itu adalah dengan pengamatan dulu. Nah, cara yang kedua adalah dengan melakukan psikotes ya, untuk mengetahui minat bakatnya. Untuk pertanyaan yang kedua usia ya, kalau nggak salah ya. Usia berapa bisa diketahui. Nah, karena saat ini untuk anak-anak kita belum bisa memastikan secara pasti sebenarnya bakatnya itu apa. Jadi kalau saya sih lebih prefer mungkin agak lebih dewasa sedikit ya Bu, mungkin usia 8 tahun kita bisa mulai lebih jelas melihat anak ini bakat sama minatnya apa. Karena ketika dia masih kecil ini minatnya ini sangat berubahnya akan lebih sering tergantung situasi di lingkungan. Tapi kalau bakatnya, ibu bisa mengamati saja terlebih dahulu tanpa kita harus memaksakan dia bakatnya ke arah mana. Nah, ini sambil melanjutkan pertanyaan si ibu, saya ingin memberitahu bahwa bagaimana caranya kita tahu anak ini berbakat secara umum ya, maksudnya tidak harus melalui psikotes ataupun kegiatan psikologis lainnya, adalah dengan kita mengeksplor lingkungan, memperkenalkan anak pada berbagai macam kegiatan, aktivitas, sehingga anak ini jadi tahu, oh ternyata di kegiatan ini loh saya cocok kayaknya sama ini, saya seneng. Oh ternyata di kegiatan ini loh saya nggak cocok, saya kayaknya kalau melakukan ini berat. Nah, terus ada kegiatan ini, oh saya senang sekali, saya bersemangat kalau melakukan kegiatan ini. Nah, sehingga kalau dengan mengeksplor banyak hal, anak juga akan menemukan banyak pengalaman yang berbeda. Ketika dia punya pengalaman yang berbeda, dia akan menjadikan itu sebagai referensi. Oh ternyata kalau di sini saya senang, saya menikmati. Nah mungkin anak kan belum bisa mengekspresikan hal itu ya, tapi kita sebagai orang tua bisa mengamati anaknya bersemangat nggak, misalnya nih diajak, ayo ikut renang, oh anaknya semangat nih, mau ikut renang. Tapi ada juga anak yang diajak renang kayak ogah-ogahan, males gitu. Atau ini ada juga anak yang diajak masak-masak, senang sekali nih, oh kok udah kecil, kok masih kecil udah bisa masak, udah bisa bikin telur sendiri, nggak takut api gitu, bisa melakukan dengan baik. Nah itu berarti kan dia punya bakat di bidang situ. Tapi ada juga anak yang kayak ngeliat masak-masakan aja udah males gitu ya. Nah artinya kan dia tidak punya pengalaman, tidak menyukai atau tidak tertarik di bidang itu. Jadi kita harus mengeksplor, memperkenalkan berbagai macam kegiatan pada anak, sehingga dia nanti yang akan menentukan, oh ternyata saya kayaknya menyukai di sini, saya senang di sini. Nah, percaya tidak percaya bahwa ketika anak menyukai, menikmati, dia akan meminta kembali untuk melakukan kegiatan yang sama. Karena apa? Dia menikmati. Nah, tapi kalau anak nggak menikmati, dia pasti akan menghindar. Diajak, pasti nggak mau. Atau menolak, nggak tahu caranya gimana, kan dia akan menolak. Karena dia nggak menikmati, gitu. Nah, sangat penting sekali untuk mengeksplor itu kan tidak selalu melakukan kegiatan yang praktek langsung ya. Explore itu bisa juga dengan cara kita bercerita. Menceritakan, oh ada kegiatan ini loh. Iya, bercerita. Atau kita sharing pengalaman. Nah, misalnya, mama dulu itu pernah loh, misalnya nih, ikut olahraga anggar. Nah, sekarang kan jarang ya anggar ya. Nggak ada yang tahu nih. Anggar itu gimana, Ma? Anggar itu badannya pakai kostum, terus kepalanya juga ditutup, nanti kayak ada pedangnya, nanti kayak main pedang-pedangan gitu. Nah dengan bercerita itu kan anak kan juga membayangkan, kemudian dia kira-kira tertarik nggak? Nah ketika dia mulai tertarik, nanti kita kasih lihat yang versi aslinya atau kita kenalkan. Atau juga kalau misalnya gini nih,
sekarang nih kan banyak mainan-mainan visual spasial ya, kayak Lego. Nah, untuk anak-anak yang berbakat di bidang visual spasial, dia akan bisa bikin Lego itu tanpa buku manualnya. Dia bisa bikin bentuk-bentuk apa aja yang dia mau, yang suka, tanpa ada tutorialnya. Dan kita pasti orang tuh, wah hebat nih anak saya nih, kok bisa ya bikin gitu, bikin dinosaurus dari dino yang tadinya asalnya dari dino rumah, dari Lego yang rumah bisa jadi dinosaurus. Nah kan di bidang tersebut. Terus kalau misalnya kita sudah mengamati bahwa anak ini enjoy, easy, excellent, terus earn atau mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu, kita amati nih di antara sekian banyak kegiatan yang dia lakukan, yang dia enjoy, yang dia menikmati, yang terlihat menonjol yang mana? Itu yang diutamakan, didahulukan. Nah, itu yang nanti perlu dikembangkan lebih lanjut. Oke. Karena kalau misalnya kayak dia nggak enjoy ya, kalau kita maksa, tetap nanti hasilnya tidak maksimal. Sehingga nanti anak ini ada kecenderungan untuk menolak. Dan kita jadi orang tua tuh pasti effortnya akan lebih. Pertama, effort memaksa dia untuk mau. Kedua, untuk antar jemput. Ya kalau anaknya nggak happy, orang tua juga nggak happy untuk bisa mendampingi anak berproses. Betul. Jadi perlu melihat bahwa anak ini happy nggak sih. Kalau anak ini happy, kita orang tua juga pasti akan dengan senang hati menemani anak ini berproses. Berarti ya Kak, bakat dan minat itu memang harus jalan ya. Jadi kalau misalkan nih orang tuanya memiliki pengalaman dan memang berbakat, dari dulunya memang berbakat untuk menjadi ahli panahan gitu ya, anaknya sebenarnya juga punya bakat, tapi ternyata dia kurang antusias, berarti kan minatnya untuk melakukan kegiatan olahraga panahan kan tidak sekuat seperti orang tuanya. Berarti tidak salah ya Kak, seandainya anak memiliki bakat yang sama nih dengan orang tua, tapi ternyata dia kurang minat, kurang antusias, kurang ada minat di situ. Dia minatnya ke yang lain. Berarti tidak apa-apa, sah-sah saja begitu ya Kak ya. Iya, tidak apa-apa. Artinya bisa jadi mungkin dia tetap punya bakat di bidang kinestetik, tetapi tidak di panahan. Bisa jadi di basket, bisa jadi di tenis atau menari. Nah, itu kan masih satu ranah ya, cuma beda jenis kegiatannya saja. Nah, berarti nih Kak, berarti ini Kak, kalau misalkan sangat mempengaruhi ya, sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Betul. Berarti nih Kak, kalau misalkan nih kan lebih baik melakukan pemeriksaan yang terstruktur itu tadi kan mungkin usianya sedikit lebih gede dikit gitulah, karena kalau misalkan usia kecil kan masih berubah-ubah ya Kak ya, maksudnya dia masih masa-masa explore, jadi sulit untuk menentukan oh dia itu cenderung berbakat di hal apa sih gitu. Nah kalau nih di usia sudah 8 tahun atau yang dikatakan cukup optimal gitu, cukup stuck gitu ya, stagnan gitu, dia sudah diketahui nih ternyata dia ada potensi atau bakat di bidang tertentu, misalkan di bidang olahraga gitulah. Nah seandainya nih informasi potensi atau bakat ini tidak direalisasikan begitu ya, kayak tidak direalisasikan, berarti ya bisa dibilang cukup sangat disayangkan gitu ya Kak ya, kalau misalkan orang tuanya tetap kekeh, kok bakatnya beda ya, potensinya beda ya dengan aku, coba deh dicoba aja bakat yang belum ada. Jatuhnya nanti anak menjadi kurang antusias, terus mempengaruhi komunikasi anak dengan orang tua ya, karena anaknya cenderung dipaksa-paksa begitu. Iya, betul. Jadi relasinya akan kurang baik gitu, kurang menyenangkan gitu ya. Betul. Nah Kak, terus tadi kan Kak Weni juga bilang untuk mengoptimalkan potensi atau bakat tersebut ya, selain orang tua juga aware, anak ini sudah tahu nih
bakatnya ini. Kira-kira antusias atau tidak ya? Kalau sudah antusias, oke, berarti orang tua sudah langsung bisa spesifik mengarahkan atau membimbing anak untuk mengembangkan bakat tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk eksplor atau menstimulasi. Kalau misalkan nih dirasa bakatnya ini memang kurang terbentuk kuat, dia ada minat, dia juga berbakat. Tetapi mungkin dari segi pengalaman kurang, maka dari itu orang tua juga harus memberikan stimulasi, begitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah Kak, tadi Nera bilang kan kalau misalnya apa namanya anak ini punya bakat, tapi lingkungannya tidak menumbuhkan atau mengembangkan. Nah, itu akan sangat baik sekali. Memang kalau misalnya dia punya bakat, kemudian kita mengikutkan ke pelatihan-pelatihan atau apa ya, penggunaan yang lebih terstruktur, dia akan lebih maksimal. Nah, tapi bukan berarti juga ketika dia punya bakat tetapi tidak dikembangkan, mungkin saat ini tidak berkembang. Tapi nanti ketika dewasa mungkin kemudian dia mengeksplor banyak hal dan menemukan bahwa ternyata bakatku di sini nih, gitu. Aku ternyata bisa ya menyanyi, suaraku nggak false ya, gitu. Nah, itu tetap bisa berkembang, tetapi yang perlu kita lihat bahwa dia tidak menjadi maksimal di situ. Kalau misalnya masih kecil, kita udah menemukan bakatnya, kemudian kita sudah mengarahkannya dengan benar, diharapkan dia punya prestasi di bidang itu atau menjadi ekspertis di bidang itu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah dewasa, artinya kan ada waktu yang terbuang sehingga dia tidak menjadi ekspertis di bidangnya. Oh, oke. Berarti tidak terbuang sia-sia ya Kak, meskipun di masa yang saat itu dia tidak fokus atau tidak konsisten mengembangkan bakat yang dimiliki, tetapi di masa yang mendatang dia mungkin ada kesempatan, tetapi akhirnya kurang optimal, begitu ya Kak? Wow, luar biasa sekali. Nah, berarti nih mungkin untuk ayah bunda yang tadi terlewatkan, untuk kunci utama dari potensi adalah potensi itu adalah kemampuan atau bakat yang dimiliki dalam diri anak, begitu ya Kak ya, dipengaruhi oleh dua hal, bawaan atau genetik, kemudian dan eksternal melalui proses gitu ya. Jadi dua hal itu memang tidak bisa dilepaskan, harus saling berkesinambungan gitu, beriring-iringan. Sama halnya itu tadi yang disampaikan oleh Kak Wenika. Anaknya sudah kelihatan punya bakat, tapi kalau misalkan tidak minat mau gimana gitu. Nah, mungkin kita mengutamakan bakat dan minatnya yang selaras, kira-kira apa gitu. Nah, mungkin siapa tahu di beberapa waktu kemudian ada kesempatan untuk mendiskusikan lagi, oh, Dek, maukah coba aktivitas ini? Itu adalah bakat yang dia miliki, tapi di masa sebelumnya tidak dijamah, begitu ya Kak ya. Oke. Nah, Kak, terus nih Kak, mungkin kan para orang tua kan ini ya, para orang tua kan cukup penasaran juga gitulah. Kira-kira kalau anak dengan gangguan pendengaran gitu ya Kak ya, dengan gangguan pendengaran, apakah masih memiliki kesempatan bahwa anak dengan gangguan pendengaran itu juga masih memiliki potensi atau bakat itu tadi gitu Kak? Kalau Nela bilang kayak gitu, pastilah punya, cuma memang ada keterbatasan di bidang pendengaran. Artinya bisa jadi bakat-bakat atau hal-hal yang terkait dengan kemampuan mendengar itu tidak akan maksimal kalau dikembangkan. Kan bakatnya kan luas, maksudnya tidak hanya itu saja, ada bakat yang lain yang masih bisa kita kembangkan sehingga anak mencapai potensinya yang paling tinggi untuk dikembangkan dan mendapatkan prestasi di bidang itu. Oke. Misalnya nih, masak kan tidak ada hubungannya sama pendengaran ya? Betul. Bisa terkait seperti itu. Atau kemampuan visual spasial, kemampuan menggambar, kemampuan olah tubuh. Nah, banyak sekali yang bisa dilakukan.
Berarti semua anak dengan kondisi apapun itu tetap memiliki kesempatan yang sama begitu ya Kak, bahwa mereka tuh tetap memiliki porsi yang sama sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oke lah, porsinya berbeda, porsinya tidak sama banyak, tetapi mereka tetap punya gitu ya Kak, sebagai ciri khasnya mereka sendiri begitu. Oke. Oke, oke. Nah Kak, terus ini Kak, kalau misalkan nih eh, anak dengan gangguan pendengaran tadi ya Kak ya, anak dengan gangguan pendengaran masih kecil juga ya, masih kecil usia kurang lebih masa golden age berarti usia 1 sampai 5 tahunan gitulah. Dan orang tua juga penasaran gitu ya, mungkin sebagai orang tua pertama kali memiliki anak ternyata anaknya mengalami gangguan dengar, pasti kan ketir-ketir gitu ya, was-was gitu, aduh gimana ya masa depan anak saya nanti gitu. Berarti itu pun apa ya, proses itu tadi pun juga berlaku yang sama. Maksud saya gini Kak, kan untuk mengetahui bakat sama minat yang betul-betul terstruktur itu kan sebaiknya di usia yang betul-betul mantap, usia 8 tahunan. Nah, kalau nih di usia kecil, mungkin kita sebagai orang tua bisa melihat dari aktivitasnya meliputi 4 hal tadi ya. Apakah aktivitas itu enjoy dilakukan oleh anak, kemudian memberikan manfaat pada anak, kemudian yang kedua, apa ya tadi yang ketiga sama yang kedua itu, apa ya Kak tadi yang kedua dan ketiga? Dan hasilnya sempurna, isi Hasilnya dan sempurna, excellent. easy dan excellent. Nah, berarti orang tua bisa mengamati hal itu juga gitu loh untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran ya Kak ya. Ya, betul. Oke. Dan ternyata bakat itu atau potensi tidak melulu harus dilihat dari situ juga. Misalkan untuk anak gangguan pendengaran, oke, mungkin potensi atau bakat-bakat atau aktivitas yang berhubungan dengan apa ya, membutuhkan keterampilan untuk aktif berbicara atau mungkin kosakata, mungkin itu sedikit tertinggal dengan anak-anak yang lain, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa, hanya saja prosesnya yang lebih panjang dan mungkin tercapai atau terrealisasinya bakat tersebut tidak bersamaan dengan anak-anak seusianya, begitu ya Kak? Ya. Oke. Ya, wow, luar biasa sekali ya Kak ya informasinya ini. Ini juga lumayan ini loh, sangat-sangat mengarahkan pemahaman saya juga, karena sebenarnya saya kan juga bingung ya bakat sama minat. Bakat sama minat, karena kalau dilihat dari sepintas kan ibaratnya tuh dua hal yang sama gitu loh. Kok bakat dan minat sih apa bedanya? Ternyata minat itu lebih mengarah pada sikapnya anak. Apakah anak itu merasa tertarik, merasa antusias mengikuti hal-hal yang dikerjakan begitu. Nah, sedangkan bakat adalah memang potensi yang dimiliki oleh anak, tinggal dikembangkan atau yang sudah muncul, sudah secara otomatis dia muncul. Makanya kalau sekali diajarkan, wis langsung cepat plek plek plek, plek gitu. Iya, ya, ya, ya yang paling ideal kan memang bakat dan minat itu sejalan ya Nela ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada hal-hal di luar yang hal tersebut yang membuat bakatnya tidak maksimal. Gitu. Tetapi jangan khawatir bahwa ya anak ini kan pasti punya potensi dan minat. Jadi mungkin kalau misalnya dia tidak berbakat situ tetapi memiliki minat yang cukup kuat, pasti juga akan berkembang. Jadi jangan khawatir para orang tua bahwa anak-anak kita ini kan makhluk yang kok makhluk ini adalah titipan yang istimewa yang dititipkan oleh Tuhan yang kita perlu jaga dan kembangkan karena mereka juga tidak pernah memilih ya untuk terlahir dalam kondisi yang kekurangan ya. Nah, tetapi bagaimana kita menyikapi atau kita mengembangkan anak-anak ini sehingga mereka menjadi maksimal dengan potensi yang dimilikinya. Sudah banyak kan contoh-contoh anak yang punya gangguan pendengaran tetapi juga berhasil. Iya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa semua bisa saja terjadi dengan apa ya istilahnya doa, usaha, kerja keras dari orang tua untuk membawa anaknya menjadi yang paling terbaik versi mereka.
Dan selalu memberikan, kalau untuk anak-anak ya Kak ya, kalau untuk anak-anak memang yang berperan aktif adalah orang tua, supaya orang tua tersebut memberikan apa ya tadi, ibaratnya kayak kalau sudah dewasa kan mungkin bisa memberikan afirmasi positif, tapi kalau orang tua selalu memberikan apresiasi begitu ya Kak ya atas proses yang dilakukan. Oke, wow. Ayah Bunda, ini menjadi pegangan juga ya untuk kita terkait apa sih bakat minat itu gitu. Nah, ternyata bakat minat itu memang sesuatu yang penting juga untuk optimalisasi potensi anak dan untuk bisa digunakan sebagai ciri khas atau prestasi dari anak tersebut. Karena masing-masing prestasi tiap anak tentu akan berbeda-beda, tidak boleh disamaratakan karena itu nanti akan mempengaruhi kenyamanan anak dalam beraktivitas ataupun belajar gitu. Nah, Kak, ini terbatas ya Kak ya waktu kita. Sebenarnya Nela sih ingin tanya-tanya juga terkait apa ya informasi-informasi berapa tadi? 14 12 bakat yang sudah berkembang hingga detik ini gitu ya, karena ini akan menjadi informasi yang sangat menarik juga gitu loh untuk para orang tua. Oke lah kalau misalkan belum bisa melakukan pemeriksaan psikologis, paling tidak orang tua sudah memiliki kerangka gitu ya Kak, dari 12 bakat itu mereka nanti di aktivitas sehari-hari akan menceklis gitu lah kasarnya, menceklis oh anakku sepertinya antusias atau berbakat di hal-hal ini gitu. Nah Kak, untuk sebelum mengakhiri pertemuan hari ini ya Kak ya, mungkin ada pesan yang bisa diberikan oleh Kak Weni pada orang tua ataupun ayah bunda yang ikut di live Instagram pada pagi hari ini. Oke, baik. Ini sebagai penutup, saya akan rangkum ya, apa sih intinya dari kegiatan kita ini. Pertama, kita bisa tahu potensi anak itu adalah dengan memberi kesempatan dia mengeksplor berbagai hal. Mengeksplor, nama eksplor ya. Kemudian amati. Amati ini apa? Ada 4E yang tadi kita sebutkan ya. Enjoy, easy, kemudian excellent, earn. Jadi enjoy itu menikmati, easy mudah melakukannya, excellent hasilnya sempurna, earn itu dia bisa mendapatkan sesuatu dari kegiatan itu. 4E ya. Oke. Lalu sebagai orang tua, fokuslah pada bakat yang menonjol pada anak. Nah, kembangkan bakat yang menonjol itu. Terus yang ketiga adalah ketika mengembangkan anak, fokus pada kepentingan anak. Oke. Jangan fokus pada kepentingan orang tua. Sehingga anak yang akan mendapat manfaat dari apa yang sudah kita lakukan dan kita sebisa mungkin mengembangkan bakatnya itu kan agar dia nanti setelah dewasa mampu survive. Gitu. Keren. Luar biasa sekali Kak Weni, berarti tiga pesan dari Kak Weni itu bisa disimpan betul-betul dalam hati dan pikiran supaya kita sebagai orang tua bisa optimal dan fokus mengembangkan potensi apa yang dimiliki oleh anak, begitu ya Kak Weni ya. Wow, terima kasih banyak Kak Weni sharing informasi, pengalaman juga untuk kita semua, untuk kami semua begitu ya Kak. Semoga ada kesempatan lagi berbagi informasi karena informasinya ini sangat menarik. Apalagi tadi ada 12 bakat yang sudah berkembang hingga detik ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Kak Weni. Sampai jumpa Kak Weni.